Gua dulu ngebahas ini juga apa, musik kayak gini, bikin video kayak gini juga dulu tuh, cuman nggak naik. Awal mula gua nge-YouTube, Bang. Kocak. Ngomong tuh nggak bisa gua. Banyak yang menghujat juga. Nih, pertama kali gua memberanikan diri untuk ngomong depan kamera. Dengerin. Pakai tutup muka gua. Bagaimana sih masukin lagu ke digital store seperti Joox, Spotify, iTunes, dan lain-lain? Itu gratis tanpa biaya sepeser pun dan royalti 100% masuk ke kamu. Tapi gua jijai ngelihat gua dulu. Apa awal mula gua memberanikan diri untuk ngomong depan layar, dan ini gue masih belum berani untuk menampilkan muka dulu, Bang. Ini tahun berapa ya? Tahun ini nih gue masih di Bengkulu 2018. Enggak ding, ini videonya udah lama ini nih. Tahun 2017 kayaknya. 2017 gue udah di ini ya. Oh iya, 2017 kayaknya. 6 tahun yang lalu ya. Ini udah anggaplah 6 tahun lebih nih, hampir 7 tahun. Gue mulai memberanikan diri ngomong depan kamera. Kocak banget asli. Gak apa-apa, Bang. Itu gue memberanikan diri, Bang. Belum berani gue untuk ini apa namanya tuh. Gue belum berani untuk buka muka, nampilin wajah. Ngomong juga masih letoy banget. Untuk kamu musisi dan band. Jangan hanya Editannya kacau. Bila rindu pejamkan mata, ingat diriku. Ini lagu band gua dulu. Bila rindu pejamkan mata, ingat diriku. Pamit dulu ya, Bang, mau pergi dulu. Oke siap, Bang. Hati-hati di jalan, Bang. Gua sambil mau ceritain juga pengalaman gua ngonten. Kayaknya seru ngebahas inilah. Nah, ini awal mula perdana gua memberanikan diri, gengs. Memberanikan diri untuk mengonten depan kamera. Jijai banget gua, asli. Dengerin. Di video kali ini kita akan mengenai bagaimana sih masukin lagu ke digital store seperti Joox, Spotify, yang nonton lumayan banyak, 15.000. Oke, nggak pakai lama. Masuk Anjir. ke websitenya musikblast.id. Nanti musikblast.id kita taruh di deskripsi. Dan sebelum itu, mungkin kita akan jelasin dulu apa itu Musikblast. Lihat video-video lama tuh ini ya, apa lucu ya. Musikblast.id adalah layanan yang Musikblast.id karya musikmu ke digital store semacam Spotify, Joox, iTunes, dan lain-lain. Musikblast itu jangkauannya nih, gue lihat komentarnya. seluruh dunia. Dan yang paling Mohon penting maaf, dan keren, hanya sharing. Amin. Jangan pernah bosan, Bang, bikin tutorial. Mantap, Bang. Oh, tapi banyak juga yang support sih dulu ya. Udah gue subscribe, Bang. Auto subscribe, mantap, berhasil kah? Mantul, bermanfaat, Mas kok. Kok nggak bisa ya, data kosong. Podcast bisa kah? 100% royalti masuk. Sebenarnya saat ini kita termasuk dipermudahkan karena adanya lucu sih ngeliat video lama. Gua itu tuh awal mula banget gua memberanikan diri untuk ini, untuk ngomong depan kamera.
Dulu gue pemalu banget, aslinya tuh gue pemalu banget guys. Ngomong depan kamera di apa ya? Itu udah beberapa kali edit tuh, udah beberapa kali ngulang tuh. Dan itu sebenarnya gue udah catat skripnya. Masih ngulang-ngulangnya banyak banget, ngulang terus lama bikin video itu, bikin video kayak gitu tuh. Dan gue ngomongnya juga letoy banget. Ada lagi nih yang banyak orang menghujat gua karena gua letoy banget ngomongnya. Nih. Bentar. Terlama. Nah, ini nih. 6 band metal Indonesia yang go internasional. Halo brother, salam musik Indonesia berkarya. Salam musik Indonesia berkarya. Di video kali ini Mimin Dunia Musik 86 mau kasih tahu ke kalian 6 band metal Indonesia yang go internasional versi Dunia Musik 86 di tahun 2019 ini. Anjir, letoy banget asli. Lanjut. Baik, sebelum dimulai, Mimin mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe channel Dunia Musik 86 agar kedepannya Mimin lebih semangat lagi mencari konten-konten informasi seputaran musik tanah air Indonesia. Oke, langsung saja. Inilah 6 band metal Indonesia yang Inilah 6 band metal Indonesia yang go internasional. Anjir. internasional versi Dunia Musik 86. Versi Dunia Musik 86. 6. Taring. Taring. Taring adalah grup band asal Bandung yang beranggotakan Hardi sebagai vokal, Angga gitar. Tapi yang nonton lumayan banyak nih, yang nonton ada 220.000. Karena video ini juga gua dapat gajian kemarin dulu. Ini yang komentar nih, komentar kebanyakan ini komentar hujatan semua nih guys. Aduh, padahal masih banyak band. Oh, I like jasa teringat mana nih? Mana yang hujatannya? Main terus musik metal Indonesia di panggung dunia. Jangan. Untuk yang kurang puas dengan kualitas narator, anjir gua di better. Untuk yang kurang puas dengan kualitas narator, putar dengan kecepatan 1,25 agar layak didengar. Tapi gue maklumin sih, memang dulu gue letoy banget kalau ngomong kayak gitu. Hello Bang Andi, WD, Bang Ijaz, Bang Iljaz. Apa kabar Bang Ijaz? Ini gue lagi ceritain ini nih awal mula gue ngonten juga nih Bang. Suara gue letoy banget di sini. Dari bass dan gebek drum dalam kompetisi Weekend Metal Battle Indonesia 2019 kemarin. Taring berhasil menyisihkan 206 band yang tersebar di 70 daerah di Indonesia. Mereka berhasil memenangkan kompetisi musik metal dalam negeri tersebut. Di konten ini banyak yang hujat gue. Cuman gue nggak tahu, semakin dihujat semakin penontonnya banyak. 220.000 yang nonton. Baik Bang, cuman lagi burn out. Wih, di jogging Bang, jalan-jalan Bang, keluar biar nggak burn out lagi Bang. Tapi hari ini live toh. Ya live gue, live TikTok juga. Rame karena dihujat ya. Iya. Ini awal mula gue ngonten. Lagi ngomong hujatannya tuh tentang ini narasi tentang gaya ngomong gua, tentang suara gua. Ini nih komentarnya banyak yang hujat. Mana ya? Ini komentar baru semua nih. Orang banyak itu bandnya molor wes kalian. Visceral.
Gua ngakak pas video ini mau nunjukin perform Down for Life sama Burger Kill, malah nggak ada suaranya. Lemes banget ngap, makanlah sikit biar semangat. Band metal loh ini temanya, band metal loh ini temanya. Anjir, gua ngakak juga sih ngeliat video gua lama ini. Letoy banget asli. Dulu perasaan nggak letoy, tapi pas gua dengerin letoy ternyata. Ya nggak apa-apa bang, kalau konstruktif, ayo dimarahin netizen. Nah kalau dulu gua kepikiran bang, karena banyak yang menghujat kayak gini bang. Meskipun yang nonton tuh ada 220.000, tapi gua kepikiran banget, baper banget gua, kebawa perasaan banget gua. Nggak apa ya, ada perasaan nggak mau konten lagi dulu tuh ya, di awal-awal dulu ya. Cuman kalau sekarang gua malah kepengen kayak gini. Kepengen ada yang ngehujat. Biar rame. Lumayan 220 yang nonton. Lah aku juga sama. Aku sampai delete channel. Kalau gue nggak sampai delete channel sih untungnya. Gue ini asli baper banget gue sama komentar-komentarnya. Lemes banget. Pinter anjing nean sorangan, apa tuh artinya? Cobalah merekaman di studio LN agar hasil rekaman bagus. Pertama kali perdana awal-awal bikin konten malah dapat hujatan, tapi sebenarnya malah bagus itu tuh. Cuman sayangnya gue nggak konsisten, kurang itu mas banyak yang lain. Katanya pinter, sarapan dulu bos baru bikin konten. Ngeri. Nuksa komposisi konten komposisi konten oke, tapi nggak didukung audio sama narator. Bang makan dulu bang. Peter Pan, live nya mana bro? Green butuh minum vitamin dulu, min biar semangat. Mana ya yang kasar-kasar? Ada yang kasar-kasar. Ke ini mungkin ke filter kayaknya ya. Iklannya doh anjing. Mana kepencet lagi. Annoying tuh apa bang? Oh iklannya do anjing maksudnya ya. Kontroversi bikin komen sama dengan algoritma full senyum. Gue pengen lah ini lagi dihujat-hujat, tapi tentang ini, tentang permusikan. Kalau tentang bisa aja sih tentang ini, tentang agama sebenarnya yang menarik, yang cukup cukup ini apa, kalau mau cepat dapat attention bahas agama, bukan agamanya sih, bahas tentang Habib, tentang kiai, tentang guru-guru agama yang kocak-kocak tuh, itu cepat naik juga tuh. Tapi banyak yang hujat dan banyak yang nggak suka. Nah, kenapa gue nggak mau ngebahas itu lagi, ngebahas yang agama lagi? Apa ya? Ada ini di hati sih, ada perasaan nggak enak di hati. Awal mula gue pengen ngebahas agama tuh karena ingin belajar. Nggak taunya setelah gue bikin konten terus, malah dosa kayaknya yang gue lakuin tuh. Mana di situ banyak fitnah, banyak cacian. Caciannya enak dari sesama bisa dikatakan sesama kiainya, kadang tuh sama kiai sama Habib itu saling caci maki, padahal mereka kan guru agama ya. Tapi mereka tuh suka saling caci. Dan gue lihat di Indonesia ini apa ya, itu kayak geng, bukan kayak tempat belajar agama, tapi tempat perkumpulan geng tuh kayaknya ya. Ada geng hijau, geng putih, geng Yaman. Anjir.
Cepet banget soalnya tepi jurang. Asli. Nanti ada yang demo depan Trans Studio Bandung. Wis. Trans Studio itu demo apa tuh? Oh, demo ini ya, boykot ini. Boykot Trans 7 ya, Trans TV. Widih. Bang nyoto dulu Cikidot. Lu make ya bang? Nah ada yang bilang gua make. Yang salah siapa? Yang di demo di mana? Itu kocak asli itu. Yang salah Trans Studio sama Trans TV beda kan bang? Kenapa malah ke Trans Studio ya? Sama Transmart juga kalau nggak salah ya, di demo juga ya, Transmart. Kocak sih kalau bahas agama tuh, bahas tentang itu tuh nggak ada habisnya. Tapi seru sebenarnya, ngebahas mereka tuh sebenarnya seru cuman gue nggak tahan, ada perasaan kayaknya nggak baik lah. Nah konten gue kan kemarin penuh bahasan agama bang. Sebelum ini dulu tuh, sebelum gue masuk lagi ke dunia musik, mencari yang populer. Nah ini gue ngebantah apa yang dikatakan oleh cewek ini. Ini gue ngomongin si ini apa, Ustadz ini apa, siapa nih, Gus siapa, Gus Miftah. Itu penontonnya 171, ini 200 ribuan. Yang ini gua ngomongin doktrinisasi ulama, hati-hati sama doktrinisasi ulama, 158 ribu. Nah ini gua ngebahas nenek-nenek ini, dia suka apa, ngehujat orang-orang Islam. Bukan orang-orang Islam, bahkan Tuhan yang dihujat dia, nenek-nenek ini. Nah ini banci ngomongin apa ngomongin agama. Ini nenek Suniti lagi. Banyak yang naik kalau yang gue ngebahas agama. Cuman itu gue nggak nyaman ngebahasnya. Bahkan bukan cuma seru tapi perlu. Iya sih sebenarnya. Cuan nggak tapi tuh, atau videonya kena cuan bang. Gue dapat berapa kemarin? Hampir 4 juta. Gue bahas agama tuh. Sebulan gue bahas agama. Hampir 4 juta gue dapat ininya. Marketnya besar bang, jualan agama tuh. Paling gua ini aja sih, kalau ada yang viral-viral aja sih gua bahas, biar untuk ini aja, dapatin attention aja. Tapi gua nggak mau terlalu masuk ke agama, karena ya bukan kapasitas gua untuk ngomong. Takut salah juga gua. Kalau kemarin gua agak terlena, gue agak menyentuh ke dalam, dan akhirnya gue merasa kayak ini nih nggak bagus dilakuin nih. Sumbunya pendek dan hutannya kering banget, asli. Asli sumbu pendek. Sekarang gue mau ngebahas musik-musik, cuman agak susah nih naiknya. Konten-konten gue kalau menurut gua menarik tentang marketing nih, cuman penontonnya sedikit banget. Susah banget ininya, dapetin attentionnya susah banget. Apa harus ngebahas yang viral-viral atau apa gitu? Aku gak sabar abang pindah ke Bandung. Kayaknya hangout sama abang rame deh. Nah itu, anjay.
Siapa tahu bisa live bareng juga kan, ngobrol-ngobrol dunia tentang permusikan, tentang musisi di Bandung nih. Gue kalau nge-live sendiri kayak gini nih agak boring juga kayaknya. Ngomong juga kadang gue nggak nyambung. Udah ngebahas tentang memuja setan juga nggak naik. Ngebahas yang viral-viral sebenarnya cepat naik tuh. Ide viral, lu kira lagu lu bagus. Nah, iya. Nah, iya dari situ sih bisa juga tuh, Bang. Nyindir siapa kan? Bukan nyindir, ininya aja apa? Apa tuh? Dapatin untuk bikin ininya aja ya, hooknya aja ya. Lu kira lagu lu bagus. Pas gue denger ternyata bagus. Ternyata memang bagus. Sentakan awalnya ya untuk supaya ini ya. Iya juga sih. Asli kontroversi sekarang cepat naik. Bahkan apa ya? Tapi pembawaan hostnya juga harus ini, harus menggila-menggila tuh. Gua agak kurang bisa kayak anak-anak Gen Z. Lu kira lu hebat sampai lu ketemu Ija Sekani Matra. Anjir. Yo. Bisa. Arogan banget aku hari ini. Asik. Bisa. Kayak gitu tuh bisa juga tuh. Gue udah pernah bikin kayak gitu tuh. Memang asli naik, Bang. Tapi itu makanya gue sekarang nih jarang gue kalau bikin konten kayak konten di TikTok tuh jarang gue baca komen, Bang. Takut gue kan agak baperan sedikit kadang tuh. Ajak si Bang Ian tuh, dia mukanya selling banget buat menghujat, buat dihujat kayaknya ya. Gue lihat banyak yang menghujat Bang Yan di kontennya. Tapi lagi naik kontennya. Enaknya kalau konten kita ada satu yang naik banget, nah yang lain ngikut, Bang. Dulu gue pernah juga naik cepat banget itu. Gue waktu bikin video tentang Gilgas Cream itu naik banget tuh. Makanya follower gue bisa sampai 15k kemarin. Itu naiknya cepat banget dan kontennya ngikut, konten lain juga ngikut keangkat. Kayak Bang Ian tuh kan gue lihat ada satu kontennya yang meledak banget. Nah, konten-konten lainnya juga keangkat semua tuh. Lagi naik tuh ininya apa? Algoritma dari konten-konten Bang Ian itu lagi naik tuh. Lebih sakit kalau dia yang menghujat loh. Oh, ya benar. Pasti banyak yang gak suka. Apa ya, pasti banyak. Lu nggak ngaca anjing. Tapi gue sebenarnya iri sama yang bisa scream tuh, Bang. Enak buat konten, enak kalau bisa scream, kalau bisa ini. Gue semuanya apa ya, main gitar gue cuman sekadar bisa, scream gue cuman bisanya teriak-teriak aja. Paling yang gue bisa lakuin tuh di dunia perkontenan nih ya bikin tentang semacam edukasi paling. Makanya ntar aku ajarin. Asik. Yo bisa Bang. Bang Ian tuh rumahnya di Bandung juga, Bang. Bandung kota apa di mana dia? Dekat Pusdai. Oh, Bandung kota juga. Bandung lah ya. Deket lah ya, Bang. Kalau aku di dekat Metro Trade Center.
masih seputaran Bandung lah ya, nggak keluar. Bisa lah tuh diajak collab juga. Iya, Bandung kota. Anjir. Bisa lah tuh diajak collab nanti. Minta ajarin kan. Aku Bandung Timur tapi Bandung Timur tuh nggak terlalu jauh kan. Gua ada lihat kontrakan di Bandung Timur. Sebulannya 800, 3 bulan 2 juta. Mudah-mudahan nanti masih ada. Kalau aku sih memang collab sama Mang Yan. Nah itu, gua rencana kalau masih tahun depan masih di Bandung, nah gua mau collab live tapi ininya live di YouTube. Tapi gua yang ke rumah, misal ke rumah Bang Iljas, ngobrol tentang karya. Misal ke rumah ini apa ke tempat gua nge-live, bisa collab juga. Collab karya. Ayolah sini Bang. Nanti Bang. Gua tahun ini gua mau ini dulu lah, mau mantepin diri dulu Bang. Nah, tahun depan kalau misalnya gua udah mantep tetap di Bandung, baru gasin, baru gua mulai keluar. Bandung banyak tiktoker musisinya. Oh iya, oh banyak. Iya, TikTok nih yang live streamer aja itu hampir rata-rata Bandung semua tuh, live streamer di TikTok. Kalau di YouTube nih banyak anak Jakarta ya. Kalau di YouTube ya banyak calon konten ya. Iya, banyak calon yang mau diajak kolaborasi ya Bang. Dan gue juga rencananya tuh mau ini Bang, mau sama musisi, sama misalnya sama band ini, band apa, musisi di Bandung, ngobrol aja, kayak konsepnya kayak podcast tapi live. Nah, itu rencana gua. Ya kan, tinggal cari idenya yang panas, stay di Bandung. Nah, benar. Gua paling tuh ngelihat ininya dulu. Dapat kontrakannya atau kosan. Dapat kosan yang murah meriah. Kalau bisa sih kontrakan ya. Bandung Timur, gue kemarin ada lihat Bandung Timur. Nggak mesti di kota juga ya. Di kota ini mahal. Coba kita dengerin lagu-lagunya Bang Ijas nih. Mumpung lagi nggak ada bahasan ya. Di kota mahal, sumpek, kemana-mana susah, asli macet ya. Yo. Widih. Nih karyanya Bang Ijas, guys. 6 ya? 6 lagu. Ixinia. 4 tahun yang lalu karya Abang nih. 3 tahun yang lalu. Oh, karya lama semua ya yang baru di-upload ya. Oh, ini 2 tahun. Roleka, Fanmade Them. Wih,
Ini apa ini? Bang, pernah aku tantang tebak budget produksi Insignia. Kan aku dibully bang, jadi nggak pernah promo. Oh, dibully yang lagunya Insignia. Lagu ini. Lagu ini dibully bang. Lagu ini dibully. Lagu sekerennya itu dibully. Anjir. Bukan yang itu lagunya sih. Ada namanya Form V, judul lagunya. Oh, gua kira yang ini. Ini dibully, kocak. Musiknya nggak kaleng-kaleng nih musiknya nih. Oh. Ini enak bang lagunya bang. Ini aku produksi doang, nggak berani promosi karena waktu itu masih trauma, makanya nggak ada view-nya. Nah iya, oh iya ya kan dibully. Tapi masa sekelas Bang Iljaz dibully lagunya? Dibully sama anak-anak apa? Anak-anak metal? Apa anak-anak dangdut? Kalau anak-anak dangdut, anak-anak koplo wajar. Mereka kocak. Iljaz Karnimatra sama anak-anak yang mengaku gitaris sejati. Gitaris sejati. Ini keren. Karya apa ya? Karya lagu Bang Iljaz nih nggak biasa bang, nggak standar. Nggak standar bisa, tapi kreativitas konsep lagunya juga yang gua lihat juga banyak. Susah, masa dibully. Apa ya, reframe-nya juga kan ini nggak ngebosanin. Jadi singkat cerita, aku bikin karya instrumental agak teknikal, ternyata bikin mereka terintimidasi, makanya aku dijatuhkan. Baru ku sadar itu 6 tahun kemudian setelah psikolog. Mereka tuh kocak sih. Mereka mungkin karena nggak bisa mungkin ya. Dan apa ya, pendengaran mereka, telinga mereka tuh telinga lokal bang kayaknya. Telinga lokal banget, jadi mereka ya cuman bisanya ya ngebully karena mereka nggak bisa. Dan musik mereka tuh musik kroco.
Kroco tahu nggak bang artinya? Kocak. Mereka belum sampai bang, telinga mereka belum sampai mungkin. 6 tahun yang lalu media sosial kan belum terlalu gede. Nah jadi kayaknya gua rasa ya telinga mereka tuh nggak sampai. Ini keren sih bang lagunya. Iya bang, karena nggak bisa. Iya bang, karena nggak bisa. Mereka nggak suka ada yang lebih hebat dari mereka. Mereka menutupi kekurangan mereka dengan menjatuhkan orang. Ternyata korbannya bukan aku aja. Banyak bang, banyak. Gua nggak usah dari ini ya, dari musik aja ya. Dari ini aja bang. Dari gua jualan online aja bang. Gua kan dari dulu jualan online terus bang, bisnis online. Gua tuh kan kalau dilihat secara luar ya, dari luar itu kayak ini, kayak enggak, kayak pengangguran bang. Dilihat dari luar tuh kayak pengangguran. Nah mereka tuh bisa ngomongnya apa, ngebulinya ya, ngebully kalau gua pengangguran, ngebully gua pengangguran. Nah pas gua kasih lihat ininya, cuannya, karena mungkin mereka tuh nggak mau terima, gue dibully dengan mengatakan bahwasannya gue menipu. Karena kan gue jualan produk digital bang, produk digitalnya kan gue bikin sendiri. Nah dia bilangnya gue nipu, kan kocak. Ya wajar, mereka nggak percaya. Karena gue bisa dapetin dari jualan produk digital tuh bisa dapetin 10 juta sebulan. Nah mereka nggak percaya dan ngiranya gue tuh nipu orang. Yaitu mereka cari pembenaran aja atas tuduhan bodoh mereka. Asli, gue padahal udah ngebuktiin yang gue meskipun duduk kayak gini, kerjaan gue tuh selalu depan laptop, tapi ada hasilnya, bahkan lebih gede daripada PNS. Karena mereka awalnya dulu mereka nggak percaya, ngomong doang. Mereka ngiranya tuh gue tuh ngomong omongan aja, tapi pas gue kasih lihat baru diam. Cuman cari lagi perkara, ngomongin gue nipu online, nipu orang lewat di online. By the way tuh gitar cakep di belakang. Oh gitar ini. Gue ada karya lagu sih, slow tapi lagu enggak metal. Lagu-lagu senja. Wis. Apa awalnya? Lupa gua. Ntar gua lihat liriknya lupa gua bang. Menunggu inspirasi menghampiri, asik. Dan menunggu lirik lagu seperti indie, anjay. Jalan cinta, jangan salahkan, bantu aku bunuh engkau, biarkan saja. Suara tinta mungkin.
Suara tinta. Para pejalan, jangan rendahkan dirimu. Apa aku mengenal Nabi? Bantu aku, ada di balik iblis. Hanya butuh mana ya? Apa aku? Jangan terjebak. Hanya butuh engkau. Nyamuk seandainya baru kusadari sebab dirimu, kalau saja tidak tahuan jagalah. Enggak ada. Ku ambil gitu. Oh, ini pesan berselip. Asik. Kirimin dong, Bang, chord sama ininya. Ntar chord sama liriknya yang kemarin itu. Yang kemarin? Oh, ini. Yang itu tuh apa? I love to the God. Ya nanti Bang. Gua agak lupa liriknya. Bahasa Inggris soalnya. Ini lagu-lagu senja nih. Asik. Malam ini pukul 2:08. Ku duduk di kursi hijau, ditemani rokok cangkir kopi hitam, menunggu inspirasi menghampiri dan menunggu lirik lagu seperti ini. Ambil pena dan kertas, ku tulis lirik-lirik ngasal. Ku berikan nada-nada walau tak teraturan. Sejenak ku berpikir, dengan lirik lagu yang ku tulis ini, ku tersenyum sendiri, berharap ada yang menemani. Ku tunggu di pikiran kata-kata indah, namun tak kunjung datang. Ku tunggu sajalah apa yang ku rasakan dengan kejujuran. Tunggu di pikiran kata-kata indah, namun tak kunjung datang. Tunggu sajalah apa yang ku pikirkan dengan kejujuran. Ya sudahlah, dengarkan saja sebuah karya lagu yang ku tulis ini. Ku tersenyum sendiri, berharap ada yang menemani. Sudahlah, dengarkan saja sebuah karya lagu yang ku tulis ini. Ku tersenyum sendiri, berharap ada yang menemani. Na 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 na. Tunggu di pikiran kata-kata
sajalah apa yang ku pikirkan dengan kejujuran. Tunggu di pikiran, otakku nyata. Tunggu sajalah apa yang ku pikirkan dengan kejujuran. Asik. Ini enak juga bang. Dikasih coir 8. Wis, gue kurang ngerti tuh coir-coir bang. Piano, biola, bass, flute. Iya enak kalau ininya. Kalau bisa itu lebih keren lagi. Gue banyak kalau lagu slow cuman nggak di record. Waktu gue masih ngindi-ngindian bang, masih senja-senjaan. Oh ada yang udah gua record. Lupa gua. Ini ke Bandung kita record. Senang-senang. Oke siap. Next nanti bang. Awal tahun bang. Baru gaskan. Lagu ini nih ada gua apa ya, gitar-gitaran aja sih. Mana nih? Terlama. Nah, ini nih udah gue bikin sebenarnya di sini. Lagu ini ku persembahkan untuk para pejalan cinta. Anjay, pejalan cinta. Ini lagu-lagu slow. Mengejar mimpi yang mustahil. Nah, ini nih. Entah kenapa enak. Entah kenapa lihat abang senyum ikut senang. Asik. Thanks bang. Nah ini lagu gua, mengejar mimpi yang mustahil. Cuman gua agak lupa ini. Ini sebuah kisah. Ini gua dulu nih tahun 2018 2019. Mimpi yang mustahil tak berarti katanya akan terjadi. Oh. Oh baru ingat lagi gue. Ini sebuah kisah. Pengen sih gue record lagu-lagu gue. Sayang aja nggak di ini apa. Kalau nggak di record, meskipun udah nggak serak lagi sekarang nggak. Tapi agak sayang gue. Mending dijadiin ya bang. Ini sebuah kisah yang ku lalui dengan senangnya. Liriknya lupa lagi. Ini sebuah kisah mengejar mimpi. Ini sebuah kisah mengejar mimpi. Mimpi yang mustahil tak berarti katanya takkan terjadi. Berhenti
mengejar mimpi, perjalanan yang telah aku lalui, dengan rintangan yang aku hadapi, mampu kan tenangnya. Mari mengejar mimpi, ku menanti akan ku raih akhir yang indah, terus berlari mengejar mimpi. Percayalah kan ku raih mimpi yang mustahil katanya akan terjadi. Percayalah nanti. Aku turun ya bang, dipanggil Papa. By the way lagunya didata semuanya bang, di save, nanti kita record Bandung. Oke siap bang, thanks bang. Nanti gue kabarin bang kalau gue udah siap bang. Insya Allah tahun depan, awal tahun. Thanks sudah nemenin gue live bang. Lanjut, gue mau nyanyi lagi bang, mau mengingat-ingat kembali. Gratis, gratis. Oke Bang Ijaz, thanks. Digas nih, gua gas nih nanti. Tahun depan. Oke, siap Bang Ijaz, aman. Malam ini hujan turun lagi, menemani luka di hati, luka yang harusnya dapat terobati. Minuman keras yang salah. Malam ini pukul 2. Oke, apa di YouTube nih yang seru nih? Lihat beranda gua. Wis. Yo, yang baru hadir, selamat bergabung guys. Perkenalkan diri Anda siapa? Anjay. Malam minggu ngosong-ngosong aja nih. Yang jomblo. Sampai lupa ngopi gua karena kasihkan main gitar, anjay. Ini bahas apa lagi nih enak ya? Yang nonton mau ngebahas apa nih kita? Tanya aja. Tanya apapun gua jawab.
Lagi bingung nih. Lagi bingung, kocak. Lagi bingung. Oh, lihat lagu gua aja lah. Oh, lihat yang ada di IG aja lah. Ngosong. Berapa lagi waktu gua? 18 menit lagi. Oh, ngobrol aja lah. Bukan ngobrol sih, cerita, lebih kepada cerita ini. By the way, gua lihat streaming ya, dunia streaming ini akan gede kayaknya guys, lebih besar lagi kayaknya industri streaming ya. Bukan yang gue maksud streamingnya itu bukan streaming game ya. Kalau streaming game kan memang udah besar. Streaming yang biasa, streaming yang kayak gini, ngomong-ngomong kayak gini. Dan gue jujuran gue terinspirasi dari yang streaming yang saat ini lagi naik daun tuh, Big Mo. Biasanya kan penonton dari Big Mo itu kan anak-anak Gen Z ya. Nah, gue kadang nonton streamingnya Big Mo tuh. Gue pengen belajar gimana sih cara dia tuh bikin penontonnya tuh nyaman sama dia. Dan ternyata kayaknya gue nggak bisa kalau niru dia. Kalau meniru orang-orang kayak mereka tuh. Banyak yang gue perhatiin streamer anak-anak muda. Big Mo, Just Dani, siapa lagi? Kayaknya dua itu sih yang gue lihat, yang gue lebih perhatiin. Coba dulu waktu gue masih umuran 20-an, ada yang kayak gini nih. Enak. Sayangnya gue udah kepala 3 baru kenal dengan yang seperti ini nih. Dunia streamer nih gue baru kenal pas umur gue 30-an. Jadi mau masuk ke dunia ini tuh agak susah. Dan yang kenapa gue mau streaming kayak gini, itu daripada gue bikin konten ya. Bikin konten YouTube, viewernya juga kecil juga. Gue bikin konten YouTube, mending gue live. Nah, hasil dari gue live ini nanti gue potong-potong, habis itu upload lagi ke YouTube. Mending kayak gitu kan. Tinggal gue bikin aja bahasannya, konsepin aja apa yang pengen gue sampaikan. Jadi gue nggak perlu ngedit lagi kan. Tinggal upload aja. Live streaming ini katanya kalau di awal tuh jangan dulu melihat penonton. Fokus aja, konsisten aja selama 3 bulan nge-live. Kalau misal nggak ada hasil, nggak ada kemajuan juga nge-live-nya, berarti ada yang salah. Jangan berhenti dulu. Berarti ada yang salah dari cara kita nge-live. Bosannya yang kita lakukan ini memang membosankan. Dan orang nggak suka. Nah, tinggal kita cari ide lagi. Cari ide lain lagi. Kalau ngelihat gue YouTube nih udah
lumayan lama juga lah ya, hampir 7 tahun gua YouTube. Cuman gua dan nggak pernah sukses. nggak pernah naik, nggak pernah naik banget. Kalau menghasilkan udah pernah, mendapatkan hasil dari monetisasi YouTube udah pernah, cuman nggak gede, kecil. Dan setelah gue pikirin kenapa gue nggak naik di YouTube, itu karena gue nggak konsisten. Gue konsistennya di awal, sebulan gue konsisten bikin konten YouTube. Habis itu 5 bulan nggak bikin mikir lagi. Kan kocak kan. Dulu tuh sempat naik YouTube gue, nggak terlalu naik banget, tapi naik sedikit. Tapi pas lagi agak naiknya, gue malah pindah bahasan, dan gue ganti nama. Nama akun gue tuh dari pertama kali tuh Dunia Musik 86, kemudian berubah, gue ubah lagi jadi Jafar Si Pejalan. Kemudian gue ubah lagi jadi nama gue asli, Fahrul Andiarman. Gue ubah lagi jadi Provokator BK. Ubah lagi jadi Fandi Arman. Kemudian gue ubah lagi jadi Andi Gangs, Metal Marketer. Bisa dikatakan masih pencarian jati diri gue nih. Meskipun umur udah 30-an, masih mencari jati diri gue. Mungkin karena gue ini ya, karena gue fokusnya tuh kecuan kayaknya. Asli dulu kenapa gue berhenti YouTube, kenapa gue berhenti bikin konten YouTube, itu karena gue nggak ada cuannya, jadi gue malas konten. Coba gue dulu tuh nggak terlalu mikir cuan, konsisten aja bikin, mungkin udah naik akun gue. Ini yang nonton nih siapa nih? Komen dong, anjing gang. Kalau penonton nggak komen nih, nggak ada yang komen nih, agak bosan ya. Ngomong sendiri agak capek. Karena lagi sakit jadi kita ngobrol. Wih.
Alhamdulillah. By the way, streamer idola lu siapa guys? Komen guys nanti ya, yang lihat replay ini nanti. Biar kita ini yang cocok gua untuk ikutin tuh siapa kira-kira. Gua agak bingung juga stream nih enak bahas apa nih. Alhamdulillah. Mau nge-game, gua agak kurang suka main game. Bukan nggak suka sih, karena gua nggak bisa. Band 3 orang tapi musiknya tetap penuh, coki netral. 7 menit lagi. Oh, lihat ini aja lah, lihat Instagram aja lah. Tulis lirik-lirik. Oh ini vokalis ini Stereo yang baru. Mana tadi? Anjir, lewatan. Stereo Wall. Oh ini vokalis yang baru. Siapa tuh? Citania, siapa nama vokalis lamanya? Ini suaranya lebih bisa scream juga katanya. Gue lihat di VT-nya. Oh. Oh. Ini suara Sinantia sama Zevana nih punya ciri khas masing-masing. Oke guys, live gua mungkin sampai di sini. Thanks yang udah ngintip-ngintip. Thanks buat Bang Iljas yang udah nemenin. Kita sambung ke YT guys. Ke TikTok. Lu kalau di YouTube nih nggak ada penonton gua. Kalau di TikTok ada juga lah sedikit.